tapi kadang Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jiliance Mariskanin dengan NIM 221F10154, Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Di video ini saya akan membahas tentang tunanetra. Yang pertama, definisi tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu untuk mobilitas netra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau kurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Yang kedua, identifikasi tunanetra. Jadi, tunanetra dilihat secara anatomis fisiologis. Jadi, anatomis fisiologis ini menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata, sehingga rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya organ penglihatan. Identifikasi tunanetra secara anatomis dan fisiologis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu secara medis dan estetis optometris. Yang pertama, secara medis, biasanya dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi dan atau kelainan fungsi penglihatannya, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata yang diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Yang kedua, secara estetis optometris. Jadi ini ketunanetraan yang dapat diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan, perlu dikoreksi dengan alat bantu. Ketiga, klasifikasi tunanetra. Jadi ketunanetraan dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca. Yang kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatannya itu buruk. Jadi kemampuan lantang pandangannya itu rendah, penglihatan yang pusat itu buruk, jadi perlu alat bantu untuk membaca. Yang kelima, buta total. Keempat, kriteria tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan low vision. Buta total yaitu mereka tidak bisa melihat sama sekali, baik gelap atau terang. Mereka tidak tahu, tidak ada pengalaman tentang cahaya, dan memiliki sisa penglihatan atau low vision. Mereka masih bisa melihat antara gelap dan terang. Kemampuan terhadap persepsi cahaya. Kemampuan terhadap persepsi cahaya dibagi menjadi 3, yaitu pertama, tidak ada persepsi. Persepsi cahaya tidak ada, ini adalah buta total. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya. Mereka masih bisa melihat bentuk terapi dan tidak dapat membedakannya. Yang ketiga, memproyeksi cahaya. Mereka dapat mengetahui dan bisa menunjukkan asal cahaya dan bisa melihat jarinya. Kemampuan melihat
ketajaman penglihatan atau visus melalui sel teks. Kemampuan melihat ketajaman atau visus dibagi menjadi 4, yaitu pertama, jadi tingkat ketajaman 20/20 feet sampai 20/50 feet atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Pada tingkat ketajaman penglihatan ini masih digolongkan dengan taraf ringan dan bisa mempergunakan mata relatif secara normal. Kedua, tingkat ketajaman 20/70 feet atau 6/20 meter sampai 6/60 meter. Pada tingkat ketajaman ini disebut dengan low vision dengan modifikasi objek atau benda yang dilihat atau menggunakan alat bantu. Yang ketiga, tingkat ketajaman 20 sampai 200 feet atau lebih, 6/60 meter atau lebih, termasuk berat, tetapi masih bisa menghitung jumlah jari tangan mereka, jumlah tangan pada 6 meter dan masih bisa melihat gerakan tangan. Untuk tingkat ketajaman 20/200 feet ini hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Yang keempat, tingkat ketajaman penglihatan 0, yaitu visus atau tidak sama sekali, dengan disebut dengan buta total. Tidak memiliki rangsangan cahaya, bajakan, tidak mampu untuk membedakan antara gelap dan terang. Saat terjadi ketunanetraan dibagi menjadi tiga, yaitu ketunanetraan ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, tunanetra sejak dalam kandungan atau prenata. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit sehingga menular ke janin, misalnya HIV, sifilis, dan cacar. Terjadi keracunan makanan saat hamil atau ibu hamil terjatuh. Yang kedua, tunanetra pada kelahiran atau natal. Adanya kesalahan pada saat kelahiran, misalnya bayi yang dilahirkan sungsang, ibu saat melahirkan bayinya kekurangan oksigen. Yang ketiga, tunanetra setelah kelahiran atau postnatal. Seorang yang tidak mengalami tunanetra saat tumbuh kembangnya itu bisa saja kalau sudah tua karena penyakit diabetes mellitus. Terjadi benturan sinar yang tajam, misalnya suka melihat cahaya matahari di siang hari. Kemudian penyakit sifilis itu juga bisa terjadinya ketunanetraan. Yang kelima, karakteristik tunanetra. Ketunanetraan yang dialami seseorang ini menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam sikap dan perilaku terhadap lingkungannya. Jadi, keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra untuk bisa beraktivitas sesuai harapan. Sesuai harapan siapa? Sesuai harapan tunanetra itu. Tunanetra itu sendiri dan harapan masyarakat awas termasuk keluarganya. Dalam karakteristik ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama karakteristik fisik atau kekurangan penglihatan dari lahir akan mempunyai dampak itu adalah pengaruh yang mengganggu perkembangan motorik seperti jalan, lari, lompat, dan gerak-gerakan badan. Untuk tunanetra yang penuh biasanya agak kaku karena memang otot-ototnya kaku, otot kepalanya kaku, organ tubuhnya juga kaku. Ciri fisik tunanetra total, mereka ini tergolong buta bila dilihat dari organ matanya. Itu biasanya tidak memiliki kemampuan normal. Misalnya, bila mata itu kekurangan atau tidak berkedip, mereka tidak bereaksi dengan cahaya. Ada juga yang buta total itu pelupuk matanya itu tertutup terus. Untuk tunanetra yang tidak terlatih orientasi ini biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau body image sehingga sikapnya itu menjadi kurang baik. Misalnya, kepala itu tunduk terus
atau ke atas terus dan juga berdirinya tidak tegak. Sedangkan karakteristik yang low vision itu masih memiliki sisa penglihatan. Misalnya, melihat tulisan itu harus didekatkan pada matanya. Biasanya, yang mengalami low vision ini akan berusaha mencari upaya rangsang. Biasanya tingkat lakunya tidak terkontrol. Misalnya, mengarahkan mata ke sumber cahaya seperti melihat kata-kata di HP yang mengambil HP itu terus dekatkan di matanya. Kedua, karakteristik psikis. Jadi, seseorang dengan albino atau glaukoma itu sering menunjukkan tingkah laku ekspresif. Misalnya, terlihat gembira, sedih, kacau, ceria dalam aksinya. Jarang cenderung perfeksionis. Karakteristik psikis ini sering menunjukkan pribadi yang rigid atau kaku sehingga mereka kesan kaku. Tingkah lakunya ini akibat dari hambatannya. Kemampuan orientasi mobilitas ini sering ditemukan berlaku adatang atau basement. Jadi cara jalannya itu terlalu kaku. Kita akan membahas masa prenatal itu, masa sebelum kelahiran. Secara ilmiah, ketunanetraan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor dalam diri anak yang disebut dengan internal dan faktor di luar anak sendiri itu disebut faktor eksternal. Menurut Hypermason dan teman-teman menyebut ketunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor genetik adalah faktor keturunan antara retinitis pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang umumnya merupakan ketunanetraan. Kedua, perkawinan sejarah. Jadi secara medis, ternyata perkawinan sedari itu bisa mengakibatkan terjadi kecacatan utama pada tunanetra. Perkawinan saudara itu biasanya disebut dengan incest, yaitu adik dengan kakak, anak dengan bapak, cucu dengan sepupu, atau dengan jadi nanti ini dapat menyebabkan menurunkan sifat termasuk penyakit atau kelainan. Ketiga, infeksi kehamilan. Ini terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus atau terkena virus maternal rubella atau campak Jerman. Maka dari itu, seorang ibu hamil harus benar-benar menjaga kebersihannya. Yang keempat, gangguan genetik. Ini dapat terjadi karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah. Yang kelima, faktor usia ibu hamil. Kelompok yang berisiko tinggi yaitu pada ibu usia kehamilan yang terlalu muda, yaitu sekitar 12-14 tahun, atau terlalu tua di atas 40 tahun. Namun secara medis, psikologis, wanita yang usia masih belasan tahun akan mengalami depresi karena belum siap. Kemudian kelompok risiko tinggi berikut adalah wanita berusia 40 tahun ke atas, mulai karena tubuhnya mulai melemah tidak sekuat ketika usia di bawah 40 tahun. Secara teori tidak baik untuk perkembangan janin.
Yang keenam, keracunan saat hamil. Keracunan saat hamil ini diakibat janin yang kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan. Keracunan saat penggunaan obat-obatan yaitu obatan kontrasepsi. 7. Penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit ini seperti penyakit TBC yaitu tuberkulosis. Jadi, penyakit TBC ini bisa terjangkit pada seseorang. Jika seorang ibu hamil menderita penyakit TBC ini, maka akan mendapatkan perawatan khusus tersebut adalah mengonsumsi obat-obatan secara terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada perkembangan janin, sehingga janin itu tidak sempurna. Ke-8, infeksi karena penyakit kotor. Dimaksud adalah penyakit kelamin, misalnya sifilis. Penyakit sifilis ini bisa terjangkit pada ibu hamil, dapat menyebabkan tubuh ibu ini menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lainnya. 9. Virus toksoplasma. Virus ini berasal dari binatang seperti bulu kucing dan kotoran kucing yang sudah mengering, kemudian tertiup angin dan dihirup oleh ibu hamil terus-menerus, sehingga bisa mengakibatkan bayi yang dilahirkan bisa mengalami kebutaan. Yang ke-10, pengalaman traumatik yang menimpa pada ibu hamil. Ibu hamil harus benar-benar dijaga karena dapat membuat ibu hamil menjadi depresi. Ke-11, penyinaran sinar X. Jika sinar X atau USG yang berlebihan, ternyata radiasi dari sinar USG tersebut berdampak pada kelainan janin, mengakibatkan kecacatan. Yang kedua adalah perinatal atau natal, yaitu saat kelahiran, waktu terjadinya kelahiran pada proses kelahiran atau setelah kelahiran itu, misalnya kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah. Yang pertama, kerusakan pada saraf pada waktu persalinan. Mungkin bayi terjadi benturan oleh alat bantu, benda keras, maka bisa mengakibatkan bayi ini dilahirkan tidak mengalami cacat atau kelainan. Kedua, kelahiran sungsang. Kelahiran ini juga bisa mengakibatkan kecacatan. Secara teori, kelahiran sungsang ini bisa mengakibatkan kecacatan atau kelainan pada bayi yang dilahirkan itu. Yang ketiga, bayi prematur atau bayi lahir lebih cepat dari usia kelahirannya. Secara teori bisa mengalami kecacatan. Keempat, bayi postmatur. Ini terlalu lama di dalam kandungan, biasa 10 bulan atau lebih dari 10 bulan. Ini dapat menyebabkan bayi mengalami kelainan. Kelima, kekurangan oksigen. Jadi bayi yang dilahirkan tidak dapat menghirup oksigen, misalnya terendam oleh air ketuban. Jadi cairan itu masuk ke paru-paru dan menutup jalan pernapasan janin. Akibatnya proses kelahiran yang tidak sempurna. Yang keenam, proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Ini membutuhkan bantuan alat-alat medis dan lain sebagainya. Kelahiran dengan alat bantu dapat menyebabkan kelahiran pada bayi. Misalnya, alat yang menggunakan vakum bisa mengakibatkan pendarahan dan kecacatan pada otak bayi. 7. Tulang pinggul ibu yang tidak profesional atau CPD, Cephalopoid dysproportion
station. Jadi, ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul ini dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Hal ini dapat dihindari jika seorang ibu mengambil tindak operasi sesar. Kita akan berlanjut ke pasca natal atau postnatal, yaitu terjadi kelainan setelah anak dilahirkan, yaitu pada usia perkembangan kurang lebih dari 18 tahun bisa terjadi kelainan. Misalnya, terjadi kecelakaan, keracunan, tumor otak, dan lainnya semasa bayi. Berikut ini adalah yang dapat menyebabkan kelainan atau kecacatan di masa bayi. 1. Penyakit infeksi. Bakteri dari tuberkulosis atau TBC, kemudian juga karena virus meningitis, virus encephalitis, diabetes mellitus, dan panas tinggi yang menyebabkan kejang-kejang. Kedua, keracunan zat makanan atau nutrisi gizi. Dan nutrisi gizi ini sangat diperlukan seorang bayi yang baru dilahirkan karena proses pertumbuhan, kesempurnaan otak dan organ-organ penting lainnya. Jadi bayi ketika usia kurang 6 bulan, dari 6 bulan cukup diberikan air susu ibunya. Jangan diberikan makanan berat seperti makan pisang atau nasi yang dihaluskan karena belum waktunya, karena ususnya masih kecil dan belum siap untuk mencerna makanan. Jika dipaksakan, memang bayi itu tenang dan tidak akan menangis, tapi dalam perkembangannya mungkin pada masa remaja bisa mengalami sering sakit perut karena mungkin pencernaannya dulu tidak terlalu dipaksakan untuk mencerna sesuatu yang belum waktunya. Ketiga, kecelakaan. Jadi bayi yang baru dilahirkan sampai masa perkembangannya harus benar-benar dijaga karena banyak sekali kecelakaan pada seorang bayi pada perkembangannya. 4. Mengalami kelainan mata. Karena penyakit mata ada beberapa macam penyakit mata. Yang kelima, xerophthalmia, yaitu kekurangan vitamin atau penyakit ini menyerang anak-anak yang kekurangan vitamin atau anak yang diare terus-menerus. Yang keenam, trauma. Jadi ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga bisa menyerang anak dalam tumbuh kembangnya. Ketujuh, kelainan mata yang bisa mengakibatkan ketunanetraan adalah anak-anak dilahirkan. Penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor akut dan penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Jadi seorang yang tanpa penglihatan, yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya itu disebut dengan buta bawaan. Sedangkan penurunan penglihatan terjadi setelah beberapa waktu sejak kelahiran disebut dengan buta dapat atau buta AB. Penyebab ketunanetraan ini banyak sudah disebutkan sebelumnya. Itu sangat bervariasi tergantung kenyataan, status sosial, ekonomi, dan juga usia. Jadi trauma ini merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara-negara yang sedang berkembang. Dan usia juga berhubungan dengan penurunan penglihatan. Semakin dewasa seseorang, sehingga menua mengalami penurunan dalam penglihatannya. Kemudian, degenerasi dan penurunan anatomis dan fisiologis akan berdampak atau berakibat pada gangguan pada organ mata dan pada fungsi penglihatan, mengakibatkan kemunduran kekuatan lensa mata. Jadi, mengonsumsi obat-obatan juga berdampak pada penurunan penglihatan dan berdampak juga pada
kesehatan. Adapun penyakit yang mengakibatkan kelainan pada mata, yaitu penyebab tersebut antara lain: pertama, diabetes mellitus. Penyakit sistemik misalnya diabetes mellitus, hipertensi, oftalmopati endokrin, penyakit infeksi diabetes mellitus, penyakit berat menahan yang mengenai seluruh bagian tubuh manusia melalui pembuluh darah, yang mana penyakit ini dapat berkomplikasi pada penyakit lain. Pada organ mata, kasus ini dapat menyebabkan penyakit berupa retinopati dan katarak. Retinopati diabetik semakin meningkat sesuai dengan lamanya penyakit, buruknya pengendalian kadar gula darah, dan tingginya kolesterol. Katarak atau kekuruhan pada lensa mata juga mempunyai prevalensi yang tinggi pada kasus diabetes mellitus. Yang kedua, hipertensi. Kasus ini dapat mengakibatkan arteriois atau erois, penyempitan pembuluh darah, atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan gejala eksudasi dan pendarahan retina dan penyumbatan arteri atau vena centralis retina, sehingga menyebabkan gangguan penglihatan dari tingkat ringan sampai pada tingkat berat, jadi yaitu kebutaan. Ketiga, oftalmopati endokrin. Kelainan endokrin dapat menimbulkan kelainan mata. Kasus ini dapat kesulitan, kekurangan, atau bahkan berlebihan sirkulasi darah dalam tubuh. Misalnya, pada kasus hipertiroid akan timbul pertumbuhan lemak di belakang bola mata, sehingga mata menjadi menonjol, sehingga kelopak mata tidak dapat menutup. Keempat, infeksi sistemik. Penyakit mata yang disebabkan oleh infeksi sistemik, misalnya infeksi oleh virus, bibit penyakit di bawah serangan jamur yang menyerang selaput mata. Infeksi oleh binatang juga dapat merusak organ-organ selaput mata yang tipis, bahkan dapat menyebabkan penyakit bergulma atau bobrok yang biasa disebut dengan ulkus. Infeksi pada mata tersebut akhirnya akan berkembang pada mata bagian dalam. 5. Radang konjungtiva. Radang konjungtiva karena infeksi TBC, penyakit kelamin, alergi difteri. Radang kornea yang luas dan dalam sehingga terjadi uklus karena infeksi. Kemudian radang karena luas atau lepra. Radang uvea karena rematik, siphilis. Radang ini retina dan koroidea. 6. Kelainan genetik. Banyak ditemukan kasus kelainan mata yang merupakan keturunan netraan secara biologis, terutama pada kasus perkawinan antar saudara atau keluarga dekat. Kelainan tersebut misalnya distrofi kornea, keratokonus, kelainan pada ovea dan retina yang tidak dapat diobati. Ketujuh, kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin pada mata tubuh akan berdampak pada gangguan mata yang mengakibatkan kebutaan. Gejala yang muncul antara lain buta senja yang diakibatkan kelainan pada sel-sel batang retina, produksi air mata yang berkurang sehingga terdapat kekeringan konjungtiva dan kornea, ataupun karena kekurangan kornea yang mengakibatkan kornea mudah luka. Juga akan berdampak pada kornea yang melunak sehingga kelihatan menonjol. Yang kedelapan, trauma kelainan mata dari tingkat yang ringan hingga yang berat dapat terjadi
karena trauma dan kecelakaan, misalnya trauma tumpul. Trauma tumpul ini bisa terjadi akibat pukulan, terkena lemparan atau kejatuhan benda, tertekan beban berat, membenturkan dinding. Trauma tajam ini bisa terjadi akibat karena pisau atau tergores benda runcing. Yang berikut adalah trauma kimia. Trauma kimia ini akibat cairan asam pekat, basa pekat, cairan kimia yang sangat reaktif, termasuk obat-obatan dengan kandungan kimia yang berbahaya dan berefek tinggi. Trauma sinar akibat menatap langsung cahaya matahari, penyinaran sinar X terus-menerus bekerja pada produksi yang mengharuskan menggunakan sinar lampu dengan sinar tajam. Trauma listrik seperti strom listrik atau strom arus lemah. Benda asing masuk ke dalam mata, antara lain debu, bakteri, penyakit, atau karena sengatan binatang.